Rahayu, 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 sugeng rawuh ing channel kita. Video saged nambah pengetahuanipun. Yen wonten kirange nyuwun agunge samudra pangapura. Matur suwun. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga senantiasa berbahagia, dan apa yang kalian inginkan segera terwujud. Dalam video ini kami merangkum sebuah pembuktian celotehan, mantan presiden kita yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, atau disebut juga Gus Dur. Terbukti sudah, celotehan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau disebut Gus Dur, sudah terbukti terjadi semua. 1. Presiden Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Pernah mengatakan, kalau Presiden kedua Indonesia, Soeharto, akan lengser dari jabatannya. Ucapan ini disampaikan Kiai Haji Buhori, waktu Hail Gus Dur keempat pada tahun 2013. Pada akhirnya, Presiden yang berkuasa 31 tahun ini, lengser pada 1998, ujar Gus Dur. 2. Prediksinya dirinya sendiri menjadi presiden. Hal ini karena kesibukan Gus Dur mengurus partai PKB. Saat berpidato dalam rapat, seketika ia menyatakan mundur sebagai ketua. Lagi pula kemarin saya didatangi Mbah Hashim, yang memberitahu bahwa bulan Oktober ini, saya akan jadi presiden. Jadi tidak bisa terus urus Fordem, celetuk Gus Dur. Ajaibnya, Gus Dur benar-benar dilantik jadi presiden keempat Indonesia, pada tanggal 22 Oktober tahun 1983. 3. Pelengseran dirinya sendiri. Ketika ditanya, dalam sebuah acara stasiun televisi, siapa yang harus bertanggung jawab atas pelengseran dirinya sebagai presiden? Gus Dur menjawab, besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri, menyebut nama dua tokoh nasional. Dan kenyataannya, belakangan dari buku, Menjerat Gus Dur, yang ditulis Firdika Rizky, Utama menjawab semuanya. Nama-nama yang menjadi dalang pelengseran Gus Dur pun terungkap dalam buku ini. 4. Prediksi Kiai Haji Said Akil, menjadi Ketua Umum PBNU. Pada suatu kesempatan, Gus Dur meminta Kiai Said Akil Ketua Umum PBNU setelah 55 tahun, menyiapkan roti dan air putih untuk sarapan. Setelah itu, ia meminta Kiai Said membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Baru 2 paragraf, Gus Dur sudah mendengkur, tertidur. Setelah 5 menit kemudian ia terbangun, lalu berkata kepada Kiai Said. Ramalan Gus Dur menjadi kenyataan, Said Akil terpilih pada Muktamar ke-32 NU di Makassar pada usia 56 tahun. Cerita tersebut disampaikan sendiri oleh Said Akil saat acara tasyakuran sukses Muktamas di PPGP Ansor. 5. Prediksi Jenderal Sutarman jadi Kapolri. Selanjutnya adalah pengakuan dari Jenderal Sutarman saat Hail Gus Dur keempat di Cianjur. Sutarman adalah ajudan Gus Dur saat beliau menjadi presiden. Pak Tarman nanti akan jadi Kapolda, Kapolda Metro, nanti lalu jadi Kapolri. Alhamdulillah apa yang diucapkan beliau terlaksana betul, ujar Sutarman. Karena merasa Gus Dur memang ahli menghibur orang, Sutarman waktu itu hanya tertawa mendengar perkataan Gus Dur. Jangankan menjadi Kapolri, bermimpi saja ia mengaku tidak pernah. Faktanya, tanggal 23 Oktober tahun 2013, Sutarman benar-benar dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 6. Prediksi Jokowi jadi presiden. Gus Dur juga disebut-sebut pernah memprediksi Joko Widodo akan jadi presiden. Padahal, saat itu Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Saya masih ingat tanggalnya tanggal 8 Januari tahun 2006, Gus Dur hadir di Solo dalam acara JJGK Sakaguru Nusantara untuk menyampaikan orasi, ujar Hussein Sifa, koordinator Gus Durian Jawa Tengah. Menurut Hussein Sifa, saat itu sebelum orasi Gus Dur dialog bersama Kiai Haji Muslim Rifai,
Mbah Liem dan Jokowi saat itu baru sekitar 6 bulan jabat wali kota Solo, kemudian, tambah Hussein, Mbah Liem bertanya sambil bercanda soal Gus Dur, yang menjadi presiden lagi, "Mboten ngoten, tidak begitu, Mbah. Siapapun yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden," terang Hussein. Sementara Jokowi, hanya senyum-senyum menanggapinya. Terbukti sekarang Jokowi sudah jadi presiden. Dan bahkan sudah 2 periode. 7. Prediksi Ahok jadi gubernur. Gus Dur juga pernah meramalkan jika Basuki Cahayapurnama, Ahok, akan menjadi gubernur. Hal itu disampaikan Gus Dur, kepada Ahok saat pemilu di Bangka Belitung, "Orang Cina gak bisa jadi gubernur Gus." Gus Dur kasih semangat, ikut kampanye, ujar Ahok di acara Rosi Kompas TV. Kemudian, menurut Ahok, Gus Dur malah menyelote bahwa Ahok bukan hanya mampu menjadi gubernur, namun menjadi presiden pun bisa. Alhasil Ahok menduduki posisi gubernur DKI Jakarta setelah Jokowi terpilih sebagai presiden pada tahun 2014. 8. DPR seperti taman kanak-kanak. Kejadian ini terjadi ketika Gus Dur dimintai pertanggungjawaban oleh DPR. Di hadapan wakil rakyat, dengan lantang Gus Dur mengatakan, bahwa DPR seperti taman kanak-kanak. Jika dilihat keadaan sekarang, banyak yang mengatakan benar. DPR ibarat taman kanak-kanak, mulai dari kegiatan jalan-jalan. Kunjungan kerja ibarat anak TK, yang senang tamasya. Belum lagi rebutan proyek seperti anak TK berebut mainan. Walau saat itu banyak anggota DPR yang tersindir, namun banyak pula yang setuju dengan celotehan Gus Dur itu. 9. Skor Piala Dunia. Ketika muda, Gus Dur sangat menyukai permainan sepak bola. Gus Dur muda beberapa kali menulis di sejumlah majalah dan koran, mengenai analisisnya pada sejumlah pertandingan sepak bola. Uniknya Gus Dur pernah memprediksi skor pertandingan sepak bola antara Brazil dan Skotlandia pada ajang Piala Dunia tahun 1998, yakni akan berakhir 2-1 untuk Brazil, walhasil prediksi sangat tepat sasaran. Brazil menang dengan skor sesuai prediksi Gus Dur. 10. Prediksi kematiannya sendiri. Ini merupakan percakapan Gus Dur dengan Profesor Soehardi yang merupakan guru besar UGM, dan pernah menjadi dirjen di Departemen Kehutanan, di era Gus Dur menjadi presiden. Di ruang ICU, beberapa hari sebelum wafat, Gus Dur berkata, "Saya titip bangsa ini, tolong ikut dikawal Pansus Senturi di DPR. Besok Kamis, saya akan pulang ke Tebu Ireng. Dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu oleh ayah saya di sana."